Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 26. Coba kita lihat. Ratapan 3 ayat 26 bunyinya demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan ayat ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah menantikan pertolongan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya hidup menantikan Tuhan. Dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya menantikan pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara, menantikan Tuhan berarti kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menantikan Tuhan juga berarti kita memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan di dalam hidup kita. Saya rindu supaya kita semua hidup menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, menanti atau menunggu itu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan, ya, yang tidak disukai oleh manusia. Ya, nggak ada orang yang suka menunggu, ya. Biasanya semua orang ingin segala sesuatu berjalan dengan cepat. Benar, ya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, manusia berusaha untuk mempercepat segala sesuatu, ya. Kita lihat aja internet, ya. Internet dulu masih tidak begitu cepat, ya. Mulai dari internet dengan sistem dial up, ya. Lalu DSL, kabel. Nah, sekarang udah ada internet yang begitu cepat dengan mempergunakan sistem fiber, saudara, ya, dengan menggunakan serat optik. Dengan menggunakan sistem ini, maka untuk mendownload file akan bisa terjadi dengan begitu cepat. Dan juga kalau kita lihat dengan transportasi, orang ingin berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, saudara, ya. Contohnya saya kasih contoh, misalnya di Indonesia, kalau kita ingin pergi dari Jakarta ke Bandung, biasanya dulu ya saya suka jalan-jalan juga ke Bandung waktu masih tinggal di Jakarta, ya biasanya akan ditempuh dengan waktu 3 jam, saudara, kurang lebih, ya, dengan berkendaraan kalau nggak macet, saudara, ya, dan naik kereta kurang lebih kira-kira sekitar 2-3 jam. Tapi sekarang sudah ada kereta api cepat, saudara. Saya lihat di YouTube, ya, Indonesia udah punya kereta api cepat yang namanya Wus, ya. Jadi kalau mau ke Bandung dengan naik kereta api cepat itu hanya butuh waktu 40 menit saja, udah sampai di Bandung, saudara. Luar biasa. Dan ini adalah kereta api tercepat yang pertama di Asia Tenggara, saudara. Ya, luar biasa, ya. Dan juga kalau kita lihat, kalau Anda lihat orang kalau mau ngirim surat, ya, surat itu pun Anda mau mengirim yang cepat atau yang mengirimkan yang biasa, itu bisa pilih, saudara. Disiapkan fasilitas untuk itu. Ada ekspres, ya. Anda bisa kirim hari ini, besok bisa sampai. Bahkan ada layanan yang menyediakan hari ini kirim, hari ini juga sampai, saudara. Nah, jadi manusia selalu mau mempercepat segala sesuatu, ya. Kalau Anda lapar, Anda bisa pergi ke restoran fast food. Benar, ya. Di Amerika sini ada yang namanya buffet. Saya percaya juga udah ada di Indonesia, ya. Kalau Anda ingin cepat-cepat makan, kalau udah lapar, pergi aja ke restoran buffet, ya. Nah, di sana Anda nggak perlu nunggu lagi. Pesan makanan, order, baru nunggu makanannya dibuatkan, baru makanan itu akan datang dan Anda bisa nikmati makanan itu. Tapi kalau di fast food, ya, seperti buffet, Anda tinggal bayar, lalu Anda langsung bisa memilih makanan apa yang Anda mau makan, sudah tersedia semuanya. Manusia maunya mempercepat segala sesuatu, saudara, ya. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dipercepat di dalam hidup kita. Saya kasih contoh, misalnya seorang ibu yang hendak melahirkan seorang anak, ibu itu harus menunggu selama kurang lebih 9 bulan, ya, baru bisa melahirkan seorang anak, ya. Demikian juga dalam menantikan Tuhan, saudara. Yang namanya menantikan Tuhan itu bisa cepat, tapi juga bisa butuh waktu, ya, untuk menantikan pertolongan Tuhan. Yang pasti
Tuhan tahu kapan Dia akan menolong kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlalu terlambat untuk menolong umatnya. Haleluya. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, kata menanti itu dipakai kata kafah. Kafah artinya berharap atau menanti atau merindukan sesuatu, saudara. Dan kafah ini juga bisa dikatakan seperti seorang yang sedang memilin sebuah tali, saudara, atau sedang memintal sebuah tali. Ya, dan untuk memintal sebuah tali atau memilin sebuah tali itu dibutuhkan kesabaran, ya, sehingga tali itu bisa menjadi sebuah tali yang kuat, saudara. Orang yang menantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan itu membutuhkan ketekunan dan kesabaran, saudara, sampai dia bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Dibutuhkan iman dan pengharapan yang teguh. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dan akhirnya mereka bisa melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka bisa melihat janji-janji Allah digenapi di dalam hidup mereka. Yang pertama adalah Abraham, saudara. Ya, Abraham ini adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Pada waktu Tuhan memberikan janji kepada dia bahwa dia akan memberi keturunan di mana keturunannya akan banyak seperti pasir di pinggir pantai dan seperti bintang di langit, dan dia akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa, dia harus menunggu janji itu selama 25 tahun. Dan pada waktu usianya 100 tahun, dia bisa menerima janji Allah itu di dalam hidupnya. Jadi Abraham perlu menantikan janji Allah itu selama kurang lebih 25 tahun. Baru itu digenapi di dalam hidupnya. Jadi waktu 25 tahun ini bukan waktu yang singkat, saudara. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Haleluya. Dan juga kalau kita lihat kehidupan Yusuf pada waktu dia menerima mimpi dari Tuhan, di mana dia akan diangkat tinggi oleh Tuhan dan saudara-saudaranya akan tunduk kepada dia. Usia Yusuf pada waktu itu 17 tahun, saudara. Dan ketika mimpinya itu menjadi kenyataan, ya, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya menjadi kenyataan, usianya pada waktu itu berusia 30 tahun. Jadi dia harus menunggu selama 13 tahun untuk menantikan janji Allah tergenapi di dalam hidupnya. Dan juga contoh yang lain adalah Raja Daud. Ya, Daud pada waktu dia diurapi menjadi raja, ya, dia itu masih remaja, saudara. Yang pada waktu itu pekerjaannya adalah menggembalakan kambing dan domba dari ayahnya. Ya, masih sangat muda, saudara. Memang dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja pada waktu itu. Tetapi dia baru duduk di singgasananya pada waktu dia berusia 30 tahun, saudara. Ya, jadi dibutuhkan waktu untuk menantikan janji Tuhan sehingga tergenapi di dalam hidupnya. Dia harus menunggu dengan sabar, dengan tekun, sampai janji Allah tergenapi di dalam hidupnya. Ini adalah contoh-contoh dari orang-orang yang setia dalam menantikan janji Allah. Ini adalah contoh-contoh dari orang-orang yang begitu setia dalam menantikan pertolongan daripada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ya, oleh karena itu, kita harus mempunyai sikap hati yang benar, sikap hati yang tepat dalam menanti-nantikan Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membagikan ada beberapa sikap hati yang harus dimiliki oleh orang percaya dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, dalam menanti-nantikan Tuhan, kita harus menantikan Tuhan dengan sabar. Ya, kita bisa baca ayatnya di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya. Saudara, kita lihat di sini, ini dikasih contoh tentang Abraham. Ya, dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya. Ya. Jadi Abraham ini orangnya tekun pada waktu dia mendengar janji Allah di dalam hidupnya. Dia terus menantikan janji Allah itu supaya tergenapi di dalam hidupnya. Walaupun dalam penantian itu seakan-akan
Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, saudara. Karena pada waktu Tuhan memberikan janji kepada dia, bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, dan seperti pasir di pinggir pantai, saudara. Keadaan situasi yang ada pada waktu itu tidak menunjang apa yang dia harapkan, saudara. Ya, kalau Anda membaca dalam Roma 4 ayat 18, coba kita lihat Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut apa yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kalau Anda melihat dalam ayat firman Tuhan ini, dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi untuk berharap itu 0%, saudara. Sama sekali nggak ada dasar untuk berharap. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, Abraham tetap memilih, memutuskan untuk berharap kepada Tuhan. Dia tetap memilih untuk menantikan Tuhan. Walaupun situasi pada waktu itu tidak menunjang apa yang diharapkan, saudara. Kalau Anda melihat, membaca Alkitab ya, pada waktu janji ini datang kepada Abraham, usia dari Abraham dan Sarah istrinya itu sudah sangat tua, ya. Sarah berusia 65 tahun dan Abraham berusia 75 tahun, saudara. Tidak mungkin orang dengan usia seperti itu bisa memperoleh keturunan, ya. Apalagi dicatat oleh Alkitab, Sarah dikatakan mandul, ya, dan dia sudah mati haid. Nah, orang yang mandul dan mati haid nggak mungkin punya anak, nggak mungkin mempunyai keturunan, saudara. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap dan percaya juga. Ya, dia tetap menanti-nantikan janji Allah itu di dalam hidupnya. Karena dia percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu, dia tetap memilih, dia tetap memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan sesudah menanti selama 25 tahun, akhirnya janji itu tergenapi di dalam hidupnya. Sarah mengandung dan melahirkan Ishak, saudara, anak perjanjian. Haleluya. Ya, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Ya, pada waktu dia berjanji, pasti dia sanggup untuk menepati janjinya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mungkin engkau saat ini sedang berdoa kepada Tuhan. Dan mungkin engkau belum melihat ada tanda-tandanya, itu dijawab. Yang Anda harus perlu lakukan adalah Anda harus terus sabar, tekun. Ya, terus berharap kepada Tuhan, percaya bahwa dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia bukan hanya setia terhadap janjinya, tetapi dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan setiap apa yang dijanjikan kepada kita. Amin. Ya, firman Tuhan ini pasti akan digenapi dalam hidup kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Engkau akan melihat semua firman-Nya ini akan tergenapi di dalam hidupmu. Jadi, yang pertama kita harus menantikan janji Tuhan dengan tekun dan sabar. Yang kedua, bagaimana sikap hati dalam menantikan Tuhan? Kita harus menantikan dengan sukacita. Haleluya. Ya, kalau Anda membaca dalam kitab Nehemia, ya, dalam kitab Nehemia pasal 8 dikatakan the joy of the Lord is your strength. Ya, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, jadi dengan bersukacita itu akan membuat kita kuat. Karena itu adalah kekuatan kita. Saya kasih contoh adalah Yakub. Yakub waktu dia mengingat Rachel menjadi istrinya, ya, dia harus bekerja kepada ayah daripada Rachel selama 7 tahun, saudara. Dan 7 tahun ini bukan waktu yang singkat. Tetapi kalau Anda membaca tentang Yakub, dikatakan 7 tahun ini dirasa seperti begitu saja berlalu, saudara. Ya, terasa ringan karena cintanya kepada Rachel. Karena dia melakukan itu dengan sukacita, saudara. Jadi waktu 7 tahun itu tidak terasa lama buat dia. Ya, sampai akhirnya dia dinikahkan dengan seorang yang dikasihi oleh dia, Rachel, saudara. Demikian juga dalam hidup kita. Ya, dalam menantikan janji-janji Allah, kita harus menantikan dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa Allah kita nggak pernah bohong terhadap kita. Dia Allah yang tidak pernah berdusta.
Sekali dia berjanji, dia pasti akan menepati janjinya. Nah, selanjutnya kita akan lihat hal-hal apa aja yang akan terjadi dalam hidup kita pada waktu kita memilih untuk menantikan Tuhan. Kita lihat Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Jadi yang pertama, pada waktu kita memilih untuk menantikan Tuhan, pada waktu ada situasi, tantangan, pencobaan, pergumulan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Ya, itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena kita harus tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, tantangan, situasi, pencobaan bisa saja terjadi dalam hidup kita. Karena kita sudah hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, di mana kita ada musuh yang selalu mencoba untuk menjatuhkan kita dengan melemparkan berbagai macam pencobaan dalam hidup kita. Ya, iblis mau supaya kita tidak mengenapi rencana Allah dalam hidup kita. Dia mau menjauhkan kita dari rencana Allah. Bahkan dia mau mencuri semua yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Dia mau mencuri sukacita kita, dia mau mencuri damai sejahtera kita. Dia mau mencuri harta benda kita, dia mau mencuri semua apa yang bisa dia curi dari hidup kita. Ya, itu yang dilakukan oleh iblis, karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Tetapi kita nggak perlu takut, ya, karena firman Allah berkata, jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dia adalah penolong kita, Dia adalah perisai kita. Artinya, Tuhan akan menolong kita pada waktu kita membutuhkan pertolongan. Dia akan menjadi perisai kita pada waktu kita berada dalam mara bahaya, saudara. Dia akan melindungi kita, ya. Jadi memang hidup menanti-nantikan Tuhan ini sangat penting, ya, dalam hidup kita. Kalau engkau mau melihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidupmu, ya, sama seperti Raja Daud, ya. Pada waktu dia menghadapi situasi dan tantangan di dalam hidupnya, dia berkata dalam Mazmur 40 ayat yang pertama, coba kita lihat Mazmur 40 ayat yang pertama. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Haleluya. Saudara, kita lihat di sini, ya. Raja Daud adalah seorang yang sangat tahu apa artinya menanti-nantikan Tuhan. Kalau Anda membaca kisah tentang Raja Daud di dalam Alkitab, kehidupannya itu begitu banyak situasi dan tantangan yang harus dia hadapi. Ya, begitu banyak musuh-musuh yang harus dia hadapi di dalam hidupnya. Tetapi dia adalah seorang yang tahu menanti-nantikan Tuhan. Ya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Haleluya. Ya, jadi pada waktu Raja Daud, dia menghadapi situasi, tantangan dalam hidupnya, dia mengalami pencobaan, pergumulan dalam hidupnya, dia langsung datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku. Jadi Tuhan selalu melihat, ya, orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Dan Tuhan selalu mempedulikan hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai selama-lamanya. Ya, pasti suatu saat Dia akan turun tangan untuk menolong hidup kita. Haleluya. Ya, jadi Raja Daud bisa melihat situasi boleh banyak dalam hidupnya, tetapi dia selalu percaya ada Tuhan yang bersama dengan dia, ada Tuhan yang menyertai dia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan dia, sehingga dia bisa melewati situasi dan tantangan satu persatu dengan kemenangan demi kemenangan, karena ada pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Ya, apa yang menjadi situasi di dalam hidupmu saat ini? Ya, mungkin engkau mengalami situasi di mana mungkin engkau diserang oleh sakit penyakit. Ya, mungkin engkau mempunyai situasi dalam keuangan, ada hal-hal kewajiban yang engkau harus bayar di dalam hidupmu. Dan engkau mungkin merasa lemah, engkau membutuhkan kekuatan, saudara. Ya, saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ya, firman Allah berkata nantikan Dia, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Amin.
Ya, pada waktu Anda memilih, memutuskan untuk menantikan Tuhan, pasti pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Pasti dia akan menjadi perisai dalam hidupmu. Dia akan melindungi engkau dari segala kecelakaan, dari segala mara bahaya, dari segala sesuatu yang jahat yang ada di dunia ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal apa yang akan terjadi pada waktu kita menantikan Tuhan? Yang kedua, orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kita bisa baca itu dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya. Ya, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Negeri di sini berbicara tentang bumi, tentang tanah, tentang apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Sama pada waktu bangsa Israel, ya, ketika mereka meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu adalah negeri yang Tuhan janjikan bagi mereka. Di mana di tanah perjanjian itu, di sana berlimpah dengan susu dan madu, ya, berlimpah dengan berkat-berkat Allah yang memang Tuhan sediakan buat kehidupan bangsa Israel. Ya. Nah, dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya, ketika mereka mulai berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, ada banyak situasi tantangan yang terjadi di padang gurun. Bahkan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Ya, ada orang Het, orang Girgasi, orang Amori, ya, orang Enak yang keturunan raksasa. Ya, mereka harus bisa menghadapi orang-orang ini dan merebut tanah Kanaan, saudara. Ya. Tetapi Tuhan berjanji, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Dia, ya, orang yang selalu mengarahkan pandangan matanya kepada Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam hidupnya, maka dia akan mewarisi negeri. Ya, dia akan mewarisi negeri. Kita lihat pada waktu bangsa Israel, mereka mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, mereka bisa menang atas bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan dan merebut Kanaan sebagai milik pusaka mereka dan menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka di tanah perjanjian itu. Haleluya. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Di dalam Alkitab ini ada begitu banyak janji-janji Allah, ya. Dan janji-janji Allah itu diperuntukkan kepada semua orang yang percaya. Kalau kita percaya kepada setiap janji yang Tuhan firmankan, maka engkau akan melihat itu terjadi dan tergenapi di dalam hidupmu. Haleluya. Yang ketiga, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan dikenyangkan. Kita bisa baca ayatnya dari Mazmur 104 ayat 27. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara, dikatakan semuanya menantikan engkau. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan pasti akan diberikan makanan pada waktunya. Saudara, makanan ini berbicara tentang kebutuhan pokok dari hidup manusia. Ya, semua manusia membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Nah, firman Allah berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan makanan pada waktunya. Jadi, orang yang menantikan Tuhan nggak perlu takut dengan apa yang harus dia butuhkan di dalam hidupnya. Ya, Matius 6 berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, dan pakai, saudara. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah adalah orang yang selalu khawatir tentang makanan, minum, dan pakai. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, ini adalah orang-orang yang mengenal Allah. Ini adalah orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Dan mereka percaya pada waktu mereka membutuhkan sesuatu, Tuhan pasti menyediakan apa yang mereka perlukan di dalam hidupnya. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Ya, Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia akan menyediakan segala keperluan kita.
menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudara. Jadi Anda nggak perlu takut, ya. Pada waktu Anda membutuhkan makanan, pada waktu Anda membutuhkan hal-hal untuk kebutuhan hidupmu, ya tetap berharap kepada Tuhan. Tetap nantikan Dia. Maka engkau akan melihat, engkau akan ditolong oleh Dia. Engkau akan dikenyangkan oleh Tuhan. Firman Allah berkata, siapa yang lapar, maka dia akan dikenyangkan. Dan siapa yang haus, pasti akan dipuaskan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita kembali kepada Ratapan 3 ayat 26. Coba kita lihat ayat ini sekali lagi. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, kita lihat di sini, firman Allah berkata adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Ya. Diam di sini artinya kita tidak menggunakan kekuatan kita. Kita tidak menggunakan pikiran kita. Kita tidak menggunakan kemampuan kita. Sebaliknya, kita harus memilih untuk menantikan Tuhan dengan diam, ya, menantikan Tuhan dan selalu berharap kepada Dia. Tuhan berkata kepada bangsa Israel supaya mereka diam, tinggal diam, ya, dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Karena memang bangsa Israel nggak mungkin bisa menghadapi musuh-musuh mereka. Kalau kita lihat bangsa Israel ini pada waktu mereka harus meninggalkan Mesir, mereka ini adalah para budak yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Ya, mereka harus berjalan di padang gurun yang penuh dengan tantangan, ya, dan harus melawan bangsa-bangsa yang kuat yang tinggal di Kanaan. Dengan kekuatan mereka memang nggak mungkin bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Oleh karena itu Tuhan tahu tentang hal itu. Dia berkata kepada bangsa Israel, ya, supaya mereka diam, ya. Dalam kitab Ratapan ini dikatakan adalah baik menantikan Tuhan dengan diam. Ya, harus diam, saudara. Dan izinkan Tuhan yang berperang. Izinkan Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Nah, kecenderungan manusia suka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Suka mengandalkan pikirannya yang terbatas. Ya, suka mengandalkan kemampuan dia sendiri. Ya. Tetapi Tuhan berkata dalam firman ini, adalah baik menanti dengan diam. Ya, jadi pada waktu kita menantikan Tuhan dengan diam dan tetap percaya, berharap kepada Tuhan, itu dipandang baik oleh Tuhan, ya. Dan Dia sendiri, ya akan berjalan di depan kita dengan tangannya yang teracung. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Saya percaya, saudara, seperti apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, Dia bisa lakukan juga dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu mari, saudara, apapun situasi tantangan yang mungkin sedang kau hadapi saat ini, pilihlah untuk diam dan menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Saya percaya pada waktu Anda memilih untuk diam, artinya engkau tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Engkau akan melihat Dia akan menolongmu tepat pada waktunya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berjalan hari lepas hari dengan sikap hati yang benar dalam menantikan Tuhan. Dengan sikap hati yang senantiasa berharap, dengan sikap hati yang memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan mau kita menantikan Tuhan dengan diam. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan pengalaman kita. Tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin.